Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kita kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucap Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari jemaah Masjid Baitus Salam, jemaah salat subuh dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita telah masuk bulan Sya'ban, yang mana bulan Sya'ban ini adalah bulan dilaporkannya amal-amal kita selama 1 tahun. Ya, kalau di kantor mungkin ada laporan tahunan. Di dalam Islam ini kita mengenal bulan Sya'ban, dan bulan Sya'ban inilah selama setahun amal ibadah kita dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun sebelumnya, hadirin rahimakumullah, kita seringkali ketika membaca Al-Qur'an membaca kalimat ya ayyuhalladzina amanu, yang artinya wahai orang-orang yang beriman. Banyak sekali di dalam Al-Qur'an pengucapan ya ayyuhalladzina amanu. Allah menegur atau menyapa orang-orang yang beriman. Itu kalau menurut ulama itu sampai 89 kali di dalam Al-Qur'an kalimat ya ayyuhalladzina amanu itu. Ada apa dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu? Itu artinya wahai orang-orang beriman, karena orang-orang beriman itu adalah orang yang dicintai oleh Allah, dekat dengan rahmat Allah, dan sehingga selalu perlu diingatkan agar tidak terjebak dalam tipu daya di dunia. Bahkan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ya, sahabat Nabi SAW, yang salah satu sahabat yang banyak meriwayatkan hadis, beliau berkata, "Idza sami'ta Allah yaqul ya ayyuhalladzina amanu fa ar'iha sam'aka fa innahu khairun ya'muru bih aw syarrun yanha anhu." Jika engkau mendengar Allah berfirman ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, maka dengarlah dengan sungguh-sungguh, pasanglah telingamu dengan baik-baik, karena setelahnya pasti ada perintah kebaikan yang harus kau lakukan atau larangan keburukan yang harus kau jauhi. Ya, maka sebaiknya kalau kita lagi baca Quran sampai pada ayat yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, itu kita dianjurkan untuk berhenti dulu, kemudian kita lihat apa yang bakal Allah sampaikan di kalimat itu. Karena di dalamnya itu pasti akan ada petunjuk, dan kalau bukan itu merupakan larangan juga. Ya, dalam ayat kalau kita puasa juga kan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam, diawali dengan berarti ada perintah puasa. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha, wahai orang-orang beriman, bertaubatlah dengan taubat yang sungguh-sungguh. Ya, itu pasti akan ada petunjuk penting yang Allah ingin sampaikan kepada pembaca. Maka ketika kita sampai kalimat ya ayyuhalladzina amanu, kita renungkan, kita pahami, dan kita usahakan untuk bisa mengamalkan dan melakukan apa yang menjadi perintah atau meninggalkan larangan yang disampaikan di kalimat itu. Namanya puasa, Pak. Jadi kita ini sekarang sudah bulan Sya'ban. Dan Sya'ban ini adalah bulan yang menjadi gerbang besar menuju bulan Ramadan. Jadi tadi kita dipanggil oleh Allah ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam, diwajibkan atas kamu berpuasa. Dan puasanya ini adalah di bulan Ramadan. Maka di bulan Sya'ban ini, bahkan di bulan Rajab kemarin itu kita sudah mulai mempersiapkan diri kita untuk melakukan banyak amal ibadah, sehingga di bulan Ramadan kita memanen amal sehingga kita mudah untuk mengamalkan amal-amal itu. Seperti kita berjamaah subuh seperti ini, kalau kita tidak biasa mungkin sangat berat. Tapi kalau kita sudah biasa,
kita bangun misalnya, pasti kebangun itu paling enggak sebelum azan atau pas azan tuh bangun pasti kita, karena udah biasa tadi. Ya bisa karena biasa itu tadi. Jadi itu juga kita bisa ambil hikmahnya dengan puasa. Dan Ramadan itu kita akan puasa 30 hari. Makanya Rasulullah di bulan Sya'ban ini sampai dalam sebuah riwayat, ya Rasulullah, ya, dari Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma, beliau berkata, ya Rasulullah, aku tidak melihat engkau banyak berpuasa di bulan lain sebagaimana engkau berpuasa di bulan Sya'ban. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dzalika syahrun yaghfulu anhu an-nas baina Rajab wa Ramadan wa huwa syahrun turfa'u bihi al-a'mal ila rabbil alamin wa uhibbu an yurfa'a amalin wa ana shaimun. Ya, jadi kata Rasulullah, bulan Sya'ban ini adalah bulan yang banyak dilalaikan oleh manusia karena dia berada di dua bulan mulia. Bulan Rajab itu mulia, bulan Ramadan itu bulan yang sangat diperhatikan untuk beramal. Dan Sya'ban ini biasanya orang berleha-leha, bahkan ada yang melupakannya. Ini bulan 12 bulan. Ini mengatakan, Nabi ini menyatakan kalimat ini di saat para sahabat itu pada hafal semua bulan-bulan Hijriah. 12 bulan itu yang mereka kenal. Belum tahu yang namanya bulan Januari segala macam. Itu pun masih dikatakan Rasul banyak yang melalaikan. Apalagi zaman sekarang mungkin banyak sekali yang kita belum hafal 12 bulan itu, maka banyak peluang besar sehingga kita bisa lupa. Bulan Sya'ban ini ternyata di dalam hadis ini Rasulullah itu banyak puasa. Kenapa? Karena banyak dilalaikan. Dan ibadah puasa ini ya ingin dilakukan oleh Rasulullah dalam rangka apa? Dia pengen di bulan Sya'ban ini kan diangkatnya amal tadi Pak ya, dilaporkan ke Allah tadi. Dia ingin Rasulullah ingin ketika amal dia diangkat kepada Allah, dia dalam kondisi sedang puasa. Makanya Aisyah radhiyallahu taala anha, istri beliau itu menyampaikan di bulan Sya'ban ini hampir sebulan full dia berpuasa. Kalau Ramadan kan sebulan full Pak ya. Kalau Sya'ban ini paling enggak dia paling sedikit sekali dia tidak berpuasanya Rasulullah itu. Maka dalam rangka kita mencontoh Rasulullah di bulan Sya'ban ini, perbanyaklah kita berpuasa. Mungkin bapak-bapak di antara bapak sudah sering berpuasa Senin Kamisnya. Mungkin di bulan Sya'ban ini tambah dengan puasa Ayyamul Bidnya mungkin. Ya, puasa di tengah bulan, di pertengahan bulan, atau mungkin kalau misalnya bisa lagi puasa Daud, sehari puasa, sehari tidak. Kalau kita sebulan 30 hari berarti paling enggak kita ada 15 hari yang puasa. Lebih mantap lagi kalau kita 20 hari puasa di bulan Sya'ban. Terus perbanyak kita berpuasa di bulan Sya'ban dalam rangka mencontoh Rasulullah SAW. Dan ini juga pada saat amal kita dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak sekali keutamaan puasa ini. Salah satunya adalah dalam sebuah hadis Rasulullah pernah bersabda, "Ma min 'abdin yasumu yawman fi sabilillah illa ba'dallah bizalikal yaumi wajhahu 'anil nar 70 kharifan." Masya Allah. Tidaklah seorang hamba berpuasa satu hari di jalan Allah kecuali Allah akan menjauhkan wajahnya dari neraka sejauh 70 tahun. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Masya Allah. Jadi wajah kita itu nanti di akhirat akan dijauhkan selama 70 tahun dari neraka, baru satu kali puasa saja. Dan puasa ini puasa sunnah Pak. Dan tadi banyak sekali puasa sunnah yang bisa kita amalkan di dalam keseharian kita. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk memanfaatkan bulan Sya'ban ini untuk memperbanyak amal ibadah, meningkatkan kualitas amal ibadah kita. Dan kalau misalnya kita mungkin yang masih muda-muda atau mungkin belum terbiasa untuk berpuasa, ya kita ambil aja Senin Kamisnya misalnya. Bahkan kalau Senin Kamis nggak bisa Pak, Senin aja nggak apa-apa. Senin aja tidak apa-apa puasa itu. Kenapa? Karena Senin itu lebih utama dari hari Kamis. Jadi kalau kita Senin Kamis nggak bisa, Senin aja minimal, paling minimal Senin kita puasa. Jadi jangan sampai bulan Sya'ban ini tidak ada puasa yang kita lakukan. Karena ini dicontohkan Rasulullah SAW dengan banyak keutamaan tadi. Mudah-mudahan sekali lagi kita dimudahkan untuk beramal, berpuasa di bulan Sya'ban ini sehingga kita bisa disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan juga untuk beramal juga di bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban
wa balighna Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Demikian, subhanallah wa bihamdihi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, bila fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.